hingga pada tahun 1948 pemberontakan PKI kembali terjadi. Hal ini dikarenakan perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan kesepakatan yang sangat merugikan Indonesia karena dipersempitnya wilayah Indonesia. Karena dampak dari perjanjian itu, maka diturunkannya Amir Syarifuddin dari jabatannya di kabinet dan digantikan kabinet Hatta. Amir Syarifuddin yang merupakan aktivis PKI meluapkan kekecewaannya dengan cara membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni tahun 1948. FDR berencana melakukan kudeta atas pemerintah dengan cara melakukan aksi teror, propaganda anti pemerintah, pemogokan, dan melakukan adu domba antar anggota pejabat militer. FDR dan PKI menginginkan hancurnya NKRI dan menggantinya dengan ideologi komunis. Pemberontakan ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini memperparah keadaan bangsa Indonesia dikarenakan anggota militer yang sedang menghadapi agresi militer Belanda. Rakyat Indonesia menjadi benci dengan PKI dikarenakan anggota PKI yang nekat membunuh para alim ulama dan beberapa tokoh penting. Dalam perang melawan PKI, anggota TNI dan Polri berhasil membunuh musuh yang mendalangi pemberontakan ini. Sedangkan Amir Syarifuddin dan beberapa pejabat lainnya dijatuhi hukuman mati, hukuman yang pantas untuk para pengkhianat. Keberadaan PKI tidak berhenti sampai di sini. Setelah vakum dari dunia politik, PKI bangkit dengan wajah baru. Mereka mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menentang keras kolonialisme. Tampil dengan pemimpin baru, yaitu Dipa Nusantara Aidit, memimpin dengan semangat membara hingga mendapat simpati rakyat yang cukup besar, bahkan sampai ratusan ribu. Namun PKI sempat redup karena aksinya melakukan pemogokan. Namun di tahun 1955, PKI berhasil menduduki urutan keempat dalam pemilu. Hal ini dikarenakan partai-partai besar yang sibuk mencari suara di pusat, sedangkan PKI berhasil mengambil suara dari para rakyat di daerah pelosok. PKI terus menunjukkan prestasinya, sehingga mendapat kepercayaan rakyat. Pada tahun 1960, PKI merasa di atas angin karena Presiden Soekarno membuat konsep Nasakom, yaitu nasional, agama, dan komunis, sehingga ideologi komunis dapat terlembagai. PKI semakin merapat ke Soekarno dan menyusup ke dalam pemerintahan. Pada perkembangannya, PKI menginginkan agar para buruh dan tani dipersenjatai. TNI Angkatan Darat merasa curiga dengan keinginan PKI yang takut akan disalahgunakan jika disetujui. Karena ketidakpuasan dengan beberapa kebijakan Soekarno, PKI merencanakan sebuah pengkhianatan. Pada tanggal 30 September tahun 1965 dini hari, PKI di bawah pimpinan DN Aidit dan Syam Kamaruzaman melakukan pembunuhan berencana terhadap 7 jenderal yang kini menjadi pahlawan revolusi Indonesia. Cells on death row are filled with the plotters. Only because General Suharto and Nasution escaped their murderers and rallied loyal army units was the coup crushed. Colonel Latif here tried to kill General Nasution, was wounded in the process, and now awaits trial. During the coup, Latif directed tactical operations. General Parman, chief of the Army Intelligence, was killed by this man. He shot General Yanni, chief of the army. Here the murderer of the deputy chief of staff. Lance Corporal Hargiono missed General Nasution, but shot his sister and infant daughter 5 times. Terror and bestiality was a calculated part of the PKI plan. They even had special mutilation squads made up of girls. The night of the coup, Enda here tortured Nasution's aide to death with a razor. They call it death of 1,000 cuts. Sex orgies went on before the torture ceremonies got underway.
The girls claim they were promised $10 for the evening's work, but were never paid. The girls were instructed by a communist women's organization called Gerwani. For 6 months before the coup, they were meticulously trained in the fine art of torture. They were even given 4 innocent human victims to practice on. The way it was planned, according to their confessions, was the night of the coup, the captured army generals would be brought to a farm near Jakarta called Lubang Boya, or the Alligator Hole. Here they were to be ritualistically tortured to death. As it worked out, 3 of the generals were dead on arrival. The remaining victims, to the delight of the huge communist throng, were slowly killed. Eventually, the mutilated bodies were dumped down a well. The spectacular atrocities were calculated to so terrorize Indonesia that there would be no resistance to the coup. It worked just the other way. When the hideousness of their